Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ilmu penting, Pak. Tadi Imam baca surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Saya baca ayat in tansurullah yansurkum. In dalam ayat saya, iza dalam ayat yang dibaca oleh imam tadi. Ini saya tanya kepada hadirin, apa bedanya coba? Imam jangan jawab. Mungkin imam tahu, beliau alumni pesantren, saya tahu. Apa beda in dengan iza? Artinya jika, apabila, sama artinya. In jika, apabila, jikalau, sama enggak itu artinya? In, iza, dalam bahasa Arab ada 3 itu, huruf syarat namanya. Huruf syarat, in, iza, lau. Artinya lebih kurang. Kalau bahasa kita, jikalau, apabila, jika, kan sama kan? Sama. Jikalau kamu masuk, aku keluar, kan gitu kan? Jikalau kamu minta, aku beli. Apabila kamu lawan, aku pun lawan. Itu kan maknanya. Dalam bahasa Arab, enggak apa? Itu ada bedanya dalam bahasa Arab. Dan itu bahasa Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat, Pak. Al-Quran ini mukjizat besar. Jangan kita anggap remeh Al-Quran ini. Mukjizat. Sampai sekarang masih kekal abadi. Enggak ada yang bisa menandingi. Enggak ada yang bisa memalsukan. Enggak ada yang bisa menandingi. Enggak ada. Hana sanggup. Itu diantara mukjizat. Maka kalau kita belajar ulumul Quran, ada pelajaran namanya i'jaz. Saya kuliah tafsir di Mesir. Di antara subjek yang saya belajar ulumul Quran. Ada satu bab namanya i'jaz, mukjizatnya Al-Quran. Bukan hanya sekedar kayaknya mudah-mudah, enggak. Harus belajar. Enggak, bukan, kita enggak sepele, ini kalam Allah. Yang ditransform, yang dikonvert ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa Allah. Tapi kalam itu kalam Allah. Arab bukan bahasa Allah, dan Allah enggak berbicara ke bahasa Arab. Tetapi lantaran namanya i'jaz, ada kemukjizatan, maka baru kita paham itu ternyata beda. Kadang-kadang diletakkan in, kadang-kadang diletakkan idza. Kenapa dalam surah Al-Zalzalah dikatakan idza? Apabila, jikalau digoncangkan bumi, itu Al-Zalzalah menceritakan tentang hari kiamat. Artinya peristiwa kiamat itu pasti terjadi. Itu dikatakan dengan idza. Tengoklah semua ayat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza jaa nasrullah. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya kan? Itu terjadi. Pasti terjadi walaupun belum, tapi pasti. Kemudian di kalimat itu ditulis zulzila. Zulzila itu fi'il madhi. Dalam kaidah bahasa Arab, fi'il madhi itu menceritakan sesuatu yang telah lalu. Kalau orang salah-salah paham, ini mungkin dulu ya kiamat dunia. Mungkin dulu itu datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah. Enggak. Itulah hebatnya Al-Quran, hebatnya bahasa Arab. Kenapa disebut dengan fi'il madhi? Karena fi'il madhi menceritakan barang yang lalu, barang yang sudah terjadi. Bisa nggak kita katakan nggak ada? Bisa nggak? Barang sudah terjadi. Tadi Bapak kesini, ada minum kopi nggak di rumah? Ada sikat gigi? Ada mandi nggak tadi? Ada. Bisa nggak saya katakan nggak ada? Bisa nggak? Enggak. Barang telah terjadi. Artinya itulah hikmahnya diletakkan fi'il madhi. Artinya Allah seperti menggaransi bahwa kiamat dunia, pertolongan Allah pasti terjadi sebagaimana terjadinya barang yang telah kamu lakukan itu. Enggak mungkin enggak terjadi, enggak mustahil. Ya, Pak. Nah, beri mumang oleh udah jelaskan lagi. Mumang kan? Nyambat ilmiahnya lagi nih, yang kamu mau hidayah lagi nyambat. Bukan sekedar baca terjemahan simple, enggak, Pak. Mahal ilmu agama ini, Pak.
sehingga jarang orang yang mendapatkan kebenaran. Kembali pada tadi, kenapa disebut wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika, kalau dikatakan dengan in, Pak, in itu ragu, nggak pasti, ragu. Jika kamu mau bantu agama Allah, Allah akan membantumu. Nggak ada orang yang mau bantu agama Allah, ragu Allah kepada kita. Sedikit, qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang mau menyembah saja. Yang tim mati itu agama Allah, ditha. Yang tim syahid itu agama Allah, di. Kalau enggak dari dulu Palestina sudah merdeka, itu dari dulu. Tapi nggak ada orang yang mau, nggak ada. Nggak ada berani takut dengan serangan Trump, dengan serangan Amerika, dengan serangan British, dengan serangan Yahudi, ancaman takut. Itu, Pak. Tetapi Allah seolah-olah menjanjikan, walaupun mungkin jarang orang yang mau bantu agama Allah, jarang orang yang mau membela agama Allah, tapi kalau mau bantu juga, kamu mau bela juga, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan teguhkan pendirian kamu. Allah akan teguhkan niat baik kamu. Insya Allah kamu akan menjadi di antara orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada tadi, Pak, membela agama Allah itu, membela syiar Allah itu satu harapan besar kepada mereka-mereka, kepada kita-kita yang seolah-olah kita akan diridhai, kita akan diberikan kasih sayang Allah. Dengan keadaan sekarang, zaman sekarang itu, zaman sekarang kita nggak mau tengok yang jauh-jauh, di depan mata kita aja, di Banda Aceh aja itu. Bagaimana kondisi agama sekarang? Azab tuh, Pak. Bagaimana kondisi agama sekarang? Azab tuh. Apalagi berbicara generasi sekarang itu. Anak-anak muda aja yang punya hana gerakan-gerakan lagi hana tidak ada. Maka kembali tadi, kembali kepada konsep syariat, kembali kepada masalah agama. Apakah pergerakan ini baik enggak baik? Apakah pergerakan ini diridhai enggak oleh Allah? Kembali tadi, Nabi ada buat enggak seperti ini? Gitu kan? Nya kan mulai kacau laulan, nya kalau budakan Nabi pernah nggak buat seperti ini? Oh enggak, bid'ah itu namanya. Nah, kamu mau mulai kan? Nah itu makanya ilmu, Pak, perlu ilmu. Tadi protokol sebelum salam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mana hadis? Ada nggak hadis sahih? Enggak ada. Ahli neraka di Bang Denny, bid'ah. Dari mana dia belajar? Ustaz Jul. Itu yang mempopulerkan ini. Beliau yang pertama kali ke neraka karena melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi. Siapa ini? Ilmu, Pak. Adik-adikku ilmu tuh, adik. Belajar. Jak batang tumba. Merenung. Nah, pemuda-pemuda kampung Nusun dijak nyemen. Lu anak beri, anak trip, banduri. Tapi saya kenal orang yang berilmu. Itu, Pak. Kalau enggak, semua akan hilang. Kita sekarang sibuk dengan dunia global, sibuk dengan pengaruh global, sehingga pengaruh pada agama kurang. Jarang orang yang pikir kepada agama. Yang ada apa hari-hari kita dengar terjadi di kampung Lantemen, anak-anak muda pesta sabu-sabu, pesta seks lagi. Allah. 3 hari kemarin, Pak, kampung Lantemen, Pak. Anak-anak muda, limang deragang di Roinam, mungkin limang lawan sana, anak-anak remaja, dan mereka semua pun bangga dengan bangganya, nggak ada takutnya, nggak ada rasa malu, bangga mengatakan iya kami pesta seks, pesta sabu-sabu. Hana ayo nurun, saya takut. Itu efek daripada kurangnya ilmu, efek daripada kurangnya syiar, kurangnya saling mengajak seperti ini.
peduli, yang pertama orang tua. Itu yang paling dituntut akhir orang tua kita ini. Kita semua punya anak, punya generasi, punya keturunan, dan itu akan ditanya oleh Allah. Akhir zaman ini cobaan besar, cobaan kuat. Orang alim banyak, orang jahil pun banyak. Dulu orang alim sedikit, orang jahil mungkin sedikit, ataupun orang sesat sedikit. Sekarang orang alim banyak, orang sesat pun banyak. Kalau salah-salah guru, salah-salah ilmu, semua kita akan sesat. Nggak ada yang mau peduli itu, apalagi nahi mungkar, nggak ada. Coba bicaralah. Kalau berani bapak-bapak coba. Jumpa anak-anak muda pakai celana pendek, jumpa cewek-cewek merokok di kafe, berani nggak kita tegur? Hanale, hana berani le. Kita takut karena beresiko. Apalagi yang tegur itu mungkin aparat keamanan, punya otoritas, punya kuasa. Nggak berani kita hanya menegur, apalagi mereka membuat seperti satu tempat maksiat di-backing oleh mereka semuanya. Kita nggak ada yang berani. Makanya solusinya nggak ada selain kita memang harus bersama-sama seperti ini, bersama-sama berjamaah. Nabi kata, alaikum bil jamaah, alaikum bisawadil a'dham. Semua itu mesti dikolaborasi, punya istilah Banda Aceh Hino. Slogan Banda Aceh harus berkolaborasi ya. Iban lagi yang mana? Logo kolaborasi Kota Banda Aceh. Kalau nggak sanggup, siapapun nggak sanggup. Seperti udah udah di setting, udah di plan oleh orang-orang yang nggak suka syariat, orang-orang benci Aceh. Jangan Bapak anggap ini hal yang sepele, ini jangan Bapak anggap ada kita aman-aman aja, enggak. Mereka berani memplot anggaran sebesar-besarnya. Yang jelas Aceh harus gagal syariat Islam. Aceh nama harus buruk, diciptakan macam-macam diciptakan. Dan sekarang udah masuk ke sistem, masuk ke semua sistem. Nah, pemerintah kota mau razia maksiat itu. Mau razia maksiat. Nah, sekarang untuk pemerintah kota sebelum razia briefing dulu. Briefing ini kita pergi sana, pergi ke sini, pengalaman sebelumnya. Roh kan? Nggak ada. Sampai di TKP nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada. Seluruhnya. Rupanya ada gunting dalam lipatan, ada musuh dalam selimut, sehingga dibuat lagi operasi selanjutnya. Sebelum pergi briefing, HP ambil semua. Anggota WH, anggota PP, TNI, Polri, ambil HP semua, kumpulkan. Dan koordinator tidak mengatakan kita pergi kemana, enggak. Baru mendomain. Kalau sistem enggak dalam kaitan mau dalam. Karena terpengaruh Pak dengan ini. Saya sebagai kasat PP, kasat WH, kasat Intel apa-apalah. Saya paham plot video lagi nya. Enggak tergiur Pak. Udah kamu diam aja. Tenang ya. Kami bereskan. Maaf ya Pak. Itu. Sampai di hotel, HP satpam PH colek. Sampai di Wisma itu HP satpam ambil dulu. Kalau enggak jumpa juga. Awai kau lagi kapinah juga. Nyandung enggak Pak. Begitu sudah parahnya kita sekarang. Kemarin saya khutbah di Masjid Mertuati, saya katakan kita ini Aceh ini udah seperti rumah udah mulai terbakar. Rumah yang mulai terbakar. Tapi orang di sekeliling rumah hanya nonton saja. Mereka nggak tahu mau buat apa, nggak tahu mau buat apa. Dan dia tahu itu bahaya. Kita ini seperti apa ya, bom waktu yang hanya mau meletus saja. Kita ini seperti temut, ada you know temut, cumut, bisul karena berdoa salah. Karena berdoa cumut. Dan urungnya hai cule kataki, Acehnya hai cule kataki. Tapi kita hanya menonton, nggak bisa buat apa-apa. Ya seperti ini. Di lampu merah, di kafe, di tempat olahraga, jogging, kita hanya melihat aja.
Aceh itu, kita dari dulu itu kalau di Aceh, indatu kita, orang tua kita itu, kalau istilah celana pendek itu paseknya, nggak masalah. Kalau udah dikatakan celana pendek itu pasek itu. Dalam ayat surah As-Sajdah, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Nyangkan ayat Tengku Dayah Bini ya enggak? Ayat Al-Qur'an surah As-Sajdah. Adapun orang-orang yang fasik itu tempatnya di neraka. Walaupun nanti ditafsirkan apa makna fasaqu. Fasik apa makna? Detail tafsirannya. Tapi ikut kepada hadis Maja Aceh menyuruh pakai puntung ulu itu pasek namanya. Bapak-bapak sekarang yang doyan pakai celana pendek itu bapak nih pasek. Orang pasek itu tidak sah menjadi wali nikah. Bapak enggak sah menikahkan anak bapak sendiri. Kalaupun bapak nikahkan juga, maka nikahnya enggak sah. Kalau enggak sah nikah, itu namanya nikah fasid, nikah rusak. Artinya sama seperti enggak ada nikah. Kalau enggak ada nikah, artinya anak bapak tiap-tiap malam, tiap-tiap waktu berzina di rumah bapak itu dengan menantu yang tidak sah. Jelas kan? Konsep tanya udah aja jelas. Itu resikonya itu. Jadi seolah-olah hal-hal yang biasa. Kenapa biasa? Karena udah biasa. Kenapa benar? Karena udah banyak yang biasa. Seolah-olah udah betul ketika mentang-mentang pemain bola pakai celana pendek, udah semua mendunia, seolah-olah itu hal biasa. Padahal apakah pemain bola, pemain di luar bola, laki-laki yang udah mukallaf membuka aurat haram, hukumnya dosa besar. Maka Anda bagi seseorang muslim, orang mukmin yang punya menyandang identitas muslim, Anda punya apa? Punya peranan, punya tanggung jawab bagaimana Anda menjaga identitas Anda sebagai muslim. Sekurang-kurangnya ada usaha untuk menutup aurat. Apalagi enggak menyalahi dengan regulasi. FIFA membenarkan kok kita pemain bola pakai legging, membenarkan enggak? Bisa enggak? Bisa. Walaupun nanti disyaratkan warna legging mesti sama dengan warna celana. Saya tahu karena saya pernah menjadi manajer Persiraja. Itu syaratnya itu. Boleh pakai legging tapi bek blang-blong, bek ujungnya. Bek gado-gado, mesti seragam. Legging itu mesti sama warnanya dengan pakaian, dengan celana biar nyambung. Kan indah. Bupati Aceh besar tuh, Syekh Muharram. Oh, luar biasa itu. Turnamen di PS Lam Tengah itu ketika kita nampak tuh semuanya tutup aurat. Apakah malu? Apakah rugi? Apakah enggak menang? Aduh. Ketika tutup aurat, nyomen set Pak, anak-anak muda kan harus tanam itu. Jiwa dakwah harus ada pertama pada diri kita, sabit dulu diri kita baru keluar. Kalau dari diri enggak akan ada. Kalau jiwa dakwah enggak ada. Di depan mata kita celana puntung, wakil gubernur hanya diam. Di depan mata apa? Watai kampanye syariat Islam. Nyekan kamu tapukan, kamu yang akan menjalankan syariat Islam di depan mata hanya mau start bendera di depan mata hanya diam menyekeh wadahnya mungkin. Maaflah mungkin. Apa ya? Itulah jiwa dakwah harus ada. Apa enggak ada timbul inisiatif? Ini boleh enggak ganti yang celana pendek ke belakang, boleh enggak? Itu sekurang-kurangnya mungkin kan? Diulik ke dia nih. Katanya Nagro Islam, syariat Islam. Coba ganti enggak? Ataupun ganti semuanya pakai legging, semuanya pakai training. Bisa enggak itu kira-kira? Analisa. Enggak ada lagi yang mau pikir kepada agama. Itu tadi intan surullah, ragu Allah kepada kita hari ini, ragu Allah. Enggak ada. Udah mentang mal bendungnya bapak. Ya denang. Itu Pak. Makanya kembalilah kepada konsep dasar kita itu sebagai orang Aceh, urang yang Allah kagum lebih, urang lebih. Kembalilah kepada dasar kita, moyang kita. Itu kita orang tua kita dulu, mereka udah sukses menata agama ini dengan benar, dengan ilmu pengetahuan yang betul, yang nggak sesat karena memang punya sanad dan silsilah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian insya Allah kita akan selamat. Itu yang kita harapkan. Kita mau damai,
Kita mau aman-aman aja, nggak mau lah ribut-ribut lagi itu. Makanya kalau memang ada niat baik, ayo duduk kita rumbuk, duduk kita musyawarah, buka referensi. Bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar gertak-gertak kosong, enggak. Ilmu ini ilmu nyata, Islam nyata, bukan apa namanya hantu. Islam tuh mesti ya seperti ini, baru dinamakan Islam, bukan hanya di media, nggak selesai di media itu. Makanya walaupun apapun ceritanya, kita memang harus berperan untuk membela agama Allah. Insya Allah Allah akan terus melahirkan generasi-generasi yang terbaik, lebih-lebih di kampung Lesu Aceh ini. Saya yakin pemuda-pemuda semuanya, orang-orang baik semuanya, mungkin ilmu yang kurang, ilmu yang belum tahu. Insya Allah dengan adanya gebrakan-gebrakan seperti ini, saya pikir S3 ini apa ya, ada sabu-sabunya Pak? Pokoknya bukan ya, karena itu kode Pak kan, itu istilah itu. S3 rupanya safari subuh Sabtu. Kalau S2 ya begini, kalau S2 sabu-sabu ya. Dan itu istilahnya, karena lain negeri lain istilah Pak. Di Malaysia itu orang-orang Aceh ada istilah lepi hitam punggung ben, nanti bukan? Lepi dingin itu apa? Itu apa? Itu kode mafia Aceh di Malaysia. Nalepi bakar. Kode kata-kata itu. Nah, pupuk je. Awak belum lebih ya. Kode. Sotokeka hitam munggung. Rupanya hitam munggungnya urang Melayu ilayu nah. Ilayu punggung. Kode itu kode apa namanya, kode lokal ya. Sotokeka. Mana awak hitam munggung anak juga jika. Menyedikir Melayu mungkin tahu orang kan. Nah, itu istilah. Hati-hati ya, jaga-jaga hina nabin, bin, polisi, bin itu kan di Aceh monyet, bin, kan monyet kan dia suka ganggu orang, itu dia, polisi, bin, hati-hati ya kerja hina nabin, kode-kode, nyokap Pak Suryadi kan, itu di Malaysia itu istilah, maka S3 itu safari subuh Sabtu, bukan sabu-sabu. Insya Allah semoga berkah Bang Deddy semuanya, guru-guru kita Sajul dan juga Pak Suryadi dan seluruh aparat kampung, semoga berkah, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفسير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas semua perhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.